Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang hipotesis satu sampel rata-rata, varians, dan proporsi untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik inferensial dengan dosen pengampu Bapak Rendra R. Hadifa, MSI. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. 1. Galih Noviari Sayalendra, 2. Lutfiana Putri Anggraini, 3. M. Zaki Farhani Rendiansah. Baik, selanjutnya langsung saja ke pembahasan materi. Sebelumnya, kita perlu mengetahui pengertian dari hipotesis dan prosedur langkah-langkah dalam pengujiannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dalam statistik, hal ini dinamakan uji hipotesis. Prosedur-prosedur pengujiannya meliputi 1. Mengetahui formulasi hipotesis, yakni penentuan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. 2. Menetapkan tingkat signifikansi yang digunakan. 3. Menentukan statistik uji yang tepat dan menghitung nilai statistiknya. 4. Pengambilan keputusan, dan yang kelima, penarikan kesimpulan. Yang pertama, hipotesis satu sampel rata-rata. Formulasi hipotesisnya H0 mu sama dengan mu 0, H1 mu lebih dari mu 0, H0 mu sama dengan mu 0, H1 mu kurang dari mu 0, H0 mu sama dengan mu 0, H1 mu tidak sama dengan mu 0, di mana nilai mu merupakan parameter nilai rata-rata, sedangkan mu 0 merupakan nilai rata-rata di bawah hipotesis 0. Selanjutnya, kriteria pengujian. Untuk H0 mu sama dengan mu 0 dan H1 mu lebih dari mu 0, H0 ditolak jika nilai statistik uji lebih dari nilai kritis alfa atau tarif nyata. Untuk H0 mu sama dengan mu 0 dan H1 mu kurang dari mu 0, H0 ditolak jika nilai statis uji kurang dari min nilai kritis alfa. Untuk H0 mu sama dengan mu 0 dan H1 mu tidak sama dengan mu 0, H0 ditolak jika nilai statistis uji lebih dari nilai kritis alfa per 2. Selanjutnya, statistik uji sampel besar N lebih dari 30. Untuk melakukan pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel besar N lebih dari 30, uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Apabila simpangan baku populasi atau sigma diketahui, maka rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma X bar, atau X bar min mu 0 per sigma per akar N. Apabila simpangan baku populasi tidak diketahui, maka rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X bar min mu 0 per S X bar sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N, di mana X bar merupakan nilai rata-rata dari data sampel. Mu 0 adalah nilai rata-rata di bawah hipotesis 0. Sigma adalah nilai simpangan baku, N jumlah sampel yang kita gunakan, dan S adalah penduga dari sigma atau simpangan baku sampel. Selanjutnya, statistik uji sampel kecil N kurang dari 30. Untuk melakukan pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel kecil N kurang dari 30, uji statistiknya menggunakan distribusi T.
Apabila simpangan baku populasi diketahui, maka rumus yang digunakan yaitu T sama dengan X bar min mu 0 per sigma X bar sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Apabila simpangan baku populasi tidak diketahui, maka rumus yang digunakan adalah T0 sama dengan X bar min mu 0 per S X bar sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. 2. Hipotesis varians. Pengujian hipotesis mengenai varians atau simpangan baku berarti kita ingin menguji hipotesis mengenai keseragaman suatu populasi ataupun barang, membandingkan keseragaman suatu populasi dengan populasi lainnya. Statistik yang cocok sebagai dasar keputusan adalah statistik chi-square dan statistik F. Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Untuk uji dua arah, H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. H1 sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat. Untuk uji satu arah, H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. H1 sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat atau H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. H1 sigma kuadrat lebih dari sigma 0 kuadrat. Selanjutnya yaitu uji statistik. Untuk hipotesis varian menggunakan chi-square hitung dengan rumus N-1 kali S kuadrat dibagi sigma kuadrat, di mana chi-square hitung sama dengan variabel standar chi-square, N sama dengan jumlah sampel, S kuadrat sama dengan varian sampel, dan sigma kuadrat sama dengan varian yang dihipotesiskan. Selanjutnya untuk kriteria penerimaan adalah sebagai berikut. Untuk H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat dan H1 sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat. H0 diterima jika min chi-square dikali alpha per 2 kurang dari sama dengan chi-square kurang dari sama dengan chi-square dikali alpha per 2. H0 ditolak jika chi-square lebih dari chi-square dikali alpha per 2 atau chi-square kurang dari min chi-square dikali alpha per 2. Untuk H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat dan H1 sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat. H0 diterima jika chi-square lebih dari sama dengan chi-square dikali 1 min alpha. H0 ditolak jika chi-square kurang dari chi-square dikali 1 min alpha. Untuk H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat dan H1 sigma kuadrat lebih dari sigma 0 kuadrat. H0 diterima jika chi-square kurang dari sama dengan chi-square dikali alpha. H0 diterima jika chi-square lebih dari chi-square dikali alpha. 3. Hipotesis proporsi. Proporsi adalah suatu pecahan, rasio atau persentase yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Sebagai contoh adalah suatu survei tentang tingkat pendidikan konsumen dengan mengambil sampel 70 orang, 30 orang dinyatakan berpendidikan SMU. Jadi sampel proporsi yang berpendidikan SMU adalah 30/70 sama dengan 42,86%. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan H0 yaitu H0P sama dengan P0. 2. Menentukan H1. H1 alternatifnya adalah P kurang dari P0 atau P lebih dari P0. 3.
menentukan signifikansi. 4. Menentukan daerah kritis. 5. Z kurang dari Z alfa bila hipotesis alternatifnya P kurang dari P0. 6. Z lebih dari Z alfa bila hipotesis alternatifnya P lebih dari P0. 7. Menentukan kesimpulan. Tolak H0 jika Z jatuh dalam wilayah kritik dan terima H0 bila Z jatuh ke dalam wilayah penerimaan. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Z sama dengan P dikurangi P0 per akar P0 dikali 1 min P0 per N, di mana P sama dengan proporsi sukses dari sampel, P sama dengan X per N, X sama dengan jumlah sukses, N sama dengan jumlah sampel, P0 sama dengan peluang sukses proporsi. Selanjutnya, contoh soal. Suatu pabrik susu merek Aku Sehat melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih 1 kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya, diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Penyelesaian dari data di atas diperoleh N jumlah sampel sama dengan 50, X rata-rata berat bersih 375, sigma simpangan baku yaitu 125 dan mu 0 sama dengan 400. Sesuai prosedur pengujian hipotesis, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari formulasi hipotesisnya. Dari persoalan di atas diketahui bahwa formulasi hipotesisnya H0 mu sama dengan 400, H1 mu kurang dari 400. Sedangkan untuk taraf nyata dan nilai tabelnya yaitu alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05, Z 0,05 sama dengan min 1,64. Pengujian dari sisi kiri karena H1 mu kurang dari 400. Untuk kriteria pengujiannya, H0 diterima jika Z0 lebih dari min 1,64. Sedangkan H0 ditolak jika Z0 kurang dari min 1,64. Selanjutnya, karena kita melakukan pengujian dari sisi kiri, maka untuk grafik kita peroleh dengan grafik sisi kiri di mana daerah penolakan berada di kiri dan diarsir. Kemudian, karena simpangan baku diketahui, maka rumus yang kita gunakan adalah Z0 sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N sama dengan 375 min 400 per 125 per akar 50 diperoleh hasil min 1,41. Dari data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa karena Z0 min 1,41 lebih dari Z 0,05 sama dengan min 1,64, maka H0 diterima. Jadi, berat bersih rata-rata susu bubuk merek Aku Sehat per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.